Bayer Leverkusen istimewa. Bila ada tim yang paling harus ditakuti di kampanye 2023-2024 ini, jawabannya adalah Bayer Leverkusen. Tak terlalu banyak mendapat spotlight, tiba-tiba klub Palesan Xabi Alonso itu membuat ledakan besar. Xabi Ball, begitu orang-orang menyebutnya. Leverkusennya Xabi Ball begitu istimewa musim ini. Tak tanggung-tanggung, melalui 30 laga di seluruh kompetisi, Leverkusen sanggup meraup 26 kali menang, 4 kali imbang, dan 90 gol. Yang berarti selama periode itu Xabi belum menyentuh satupun kekalahan. Terakhir, Leverkusen mengalahkan Stuttgart di babak perempat final DFB Pokal 2023-2024. Main kandang, tim racikan Xabi Alonso itu menang dengan skor 3-2 dan lolos ke semifinal. Tertinggal oleh gol Wilderman Anton menit 11, Leverkusen membalas lewat Robert Andrich menit 50. Tertinggal lagi oleh gol Chris Hummels menit 58, Leverkusen membalas lagi lewat Amin Adli menit 67. Leverkusen kemudian memastikan kemenangan di Bay Arena berkat gol Jonathan Tah menit 90. Leverkusen musim ini sudah lolos dari fase grup Liga Eropa. Leverkusen lolos dengan poin sempurna 18. Leverkusen memenangi ke-6 pertandingan mereka kontra Karabakh, Molde, serta BK Häcken dengan mencetak total 19 gol dan hanya kebobolan 3. Di Bundesliga, Leverkusen memimpin klasemen dengan 52 poin. Mereka menang 16 kali dan seri 4 kali. Mereka mencetak total 52 gol dan baru kebobolan 14 kali. Di ajang DFB Pokal, Leverkusen sudah sampai di semifinal usai mengalahkan Teutoria Ottensen 8-0, SV Sandhausen 5-2, SC Paderborn 3-1 dan Stuttgart 3-2. Jadi, dapatkah sosok Spanyol mempertahankan performa ini? Dapatkah ia benar-benar memimpin timnya yang penuh semangat untuk meraih gelar juara Jerman untuk pertama kalinya? Mungkinkah julukan Leverkusen akhirnya dapat dihilangkan? Perjalanan masih sangat panjang, tentu saja, namun yang jelas Alonso telah memberikan dampak yang luar biasa kepada beberapa pemain, dari pemain muda berbakat hingga pemain veteran yang telah bangkit kembali. Victor Boniface, jika ada satu hal yang kurang dari Leverkusen musim lalu, itu adalah pemain nomor 9 yang impresif dan produktif. Diaby merupakan pencetak gol terbanyak di Bundesliga dengan 9 gol. Victor Boniface bagaimanapun telah mencetak 8 gol sejak bergabung dari Union Saint-Gilloise dengan harga 20 juta euro. Itu adalah jumlah yang cukup besar untuk seorang pemain yang belum pernah tampil sensasional di Liga Belgia. Namun, Boniface tampil mengesankan di Liga Eropa dan akhirnya finish sebagai pencetak gol terbanyak bersama Marcus Rashford. Dan ia telah membuktikan bahwa biaya transfernya pantas dengan membuktikan bahwa ia adalah pemain yang tepat untuk menjadi ujung tombak bagi Alonso. Pemain berusia 22 tahun ini juga telah menyumbangkan 5 assist untuk Leverkusen. Dengan penampilan apiknya menghasilkan debut yang layak untuk timnas Nigeria pada bulan September. Jeremy Frimpong telah menjadi subjek spekulasi transfer yang intens selama berbulan-bulan dan mudah untuk memahami alasannya. Mantan pemain Celtic ini telah membawa permainannya ke tingkat yang lebih tinggi sejak kedatangan Alonso sebagai pelatih. Menjadi salah satu penyerang paling efektif di Leverkusen di sisi kanan dengan kecepatan dan kemampuannya. Frimpong telah terlibat langsung dalam 9 gol dalam 13 penampilan Bundesliga, mencetak 4 gol dari posisi bek sayap. Maka tidak mengherankan jika ia dikaitkan dengan kepindahannya ke salah satu tim elit Eropa di musim panas dengan klausul buyback senilai 40 juta euro yang kabarnya akan berlaku di akhir musim. Alex Grimaldo, bek kiri merupakan salah satu posisi yang menjadi masalah bagi Leverkusen. Namun dapat dikatakan bahwa Alex Grimaldo telah menyelesaikannya. Pemain asal Spanyol ini telah menjadi pemain yang luar biasa sejak bergabung dengan status bebas transfer di musim panas setelah 7 tahun di Benfica. Dia memiliki jumlah gol yang sama dengan Boniface di Bundesliga dan telah membuat 4 assist, menggambarkan ancaman luar biasa dari lini depan Leverkusen. Namun Grimaldo juga sangat baik dalam bertahan. Sementara pentingnya pengalaman dan mentalitas kemenangannya telah sering dibicarakan oleh rekan-rekan setim barunya. Jonas Hofmann,
Satu lagi rekrutan musim panas yang fantastis, Jonas Hofmann, 31 tahun, bisa dikatakan memainkan sepak bola terbaik dalam karirnya setelah bergabung dengan Leverkusen dari Borussia Mönchengladbach dengan harga 10 juta euro. Hofmann tentu saja telah menjadi pemain top Bundesliga selama beberapa waktu, mencetak 12 gol dalam 2 musim terakhirnya. Namun pemain sayap pekerja keras ini sudah berada di jalur yang tepat untuk meningkatkan jumlah tersebut musim ini, setelah mencetak 5 gol dalam 13 pertandingan pertamanya untuk Bayern. Namun, patut dicatat bahwa dalam tim yang penuh dengan talenta menyerang, tidak ada pemain yang menciptakan lebih banyak peluang daripada Hofmann, yang juga memiliki 5 assist. Jonathan Tah. Tahun lalu ada kabar bahwa waktu Jonathan Tah di Bay Arena mungkin akan segera berakhir. Namun, pemain berusia 27 tahun ini telah menikmati kebangkitan luar biasa selama beberapa bulan terakhir. Tah telah tampil di semua pertandingan Bundesliga sejauh ini, kecuali 1 pertandingan, dan menarik perhatian dengan dominasi di udara dan umpan-umpannya yang akurat. Bek tengah serbaguna ini yang telah mencetak 3 gol di Bundesliga musim ini tampil impresif saat bermain imbang 2-2 dengan Bayern di Allianz Arena pada bulan September lalu. Dan penampilan apiknya telah membuatnya kembali ke dalam skuad Jerman. Ezequiel Palacios, meskipun menarik minat beberapa klub papan atas selama musim panas, termasuk Liverpool, gelandang bertahan Ezequiel Palacios menandatangani kontrak baru dengan Leverkusen pada bulan September, yang membuat Direktur Olahraga Simon Rolfes senang. Kami yakin Ezequiel dapat mengambil peran yang lebih penting di masa depan. Dan itulah yang telah dilakukan Palacios. Pemenang Piala Dunia Argentina ini benar-benar menjadi bagian integral dari cara Leverkusen merebut kembali dan menggunakan penguasaan bola. Palacios telah merebut kembali penguasaan bola dan lebih banyak melakukan tackle, lebih banyak daripada rekan timnya. Sementara dia juga terlibat langsung dalam 5 gol. Tidak ada pemain nomor 6 yang lebih baik di dunia saat ini. Florian Wirtz, bakat yang sangat istimewa, bisa dibilang yang paling menarik dari Jerman selama 1 dekade, yang benar-benar hal luar biasa. Florian Wirtz menggantikan Kai Havertz sebagai pemain termuda dalam sejarah Leverkusen ketika ia melakukan debut sebagai pemain berusia 17 tahun pada tahun 2020. Dan meskipun perkembangannya sempat terhambat oleh cedera lutut yang serius, ia sekarang berkembang pesat dengan bermain bersama Hofmann dan tepat di belakang Boniface. Sementara itu, ia juga menjadi pemain reguler untuk tim nasional. Wirtz yang kini berusia 20 tahun telah mengoleksi 5 assist dan 3 gol sejauh musim ini. Dan performa apiknya dilaporkan membuat kepindahan dengan dana besar tak terelakkan dengan Real Madrid dan Manchester City, termasuk di antara mereka yang disebut-sebut berniat merekrut sang penyerang serba bisa. Granit Xhaka. Setelah klub melakukan rekor pembelian untuk menggait Declan Rice, Arsenal tidak lagi membutuhkan Granit Xhaka. Meskipun pemain asal Swiss itu tampil luar biasa sepanjang musim lalu, maka Rolfes bergerak cepat untuk menyetujui kesepakatan senilai 25 juta euro dengan The Gunners untuk sang gelandang veteran, dan mengungkapkan bahwa dia mengontrak Xhaka karena kemampuan kepemimpinannya dan jauh juga keuletannya di lapangan tengah. Xhaka telah membuktikan keyakinan tersebut dengan cara yang luar biasa, dengan cepat menjadikan dirinya sebagai anggota integral dari tim Alonso. Pemain berusia 31 tahun ini tidak hanya bermain dengan sangat baik, ia juga menyelesaikan lebih banyak umpan dibandingkan rekan-rekan setimnya. Dan meskipun ia tidak menjadi kapten, ia bermain layaknya seorang kapten.